Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita memasuki bulan yang baru. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah diambil dari Mazmur 148 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Mari kita memuji Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan
Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan, Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu, dan jadilah kehendakmu. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia Allah yang kekal, melampaui waktu, yang awal dan akhir, yang awal dan akhir. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, Singa dari Yehuda, Anak domba Allah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur selama bulan April Tuhan telah memimpin dan memelihara setiap kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memasuki bulan Mei. Kami mau menghitung berkat-Mu di dalam hidup kami dan memuji-Mu dengan segenap hati kami. Saat ini kami mau berdoa untuk dunia, khususnya untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi di dalam seluruh dunia. Kami mau berdoa khusus untuk negara India yang saat ini sedang mengalami gelombang kedua. Kami berdoa untuk petugas medis, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kekuatan untuk merawat pasien. Kami berdoa untuk pasien COVID supaya mereka boleh menerima pengobatan. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, kiranya mereka boleh mendapatkan penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Kami juga berdoa untuk korban dari kapal selam KRI Nanggala 402.
Kami mau berdoa untuk keluarga korban yang berduka, agar Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk jemaat ICRA yang bergumul di dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan. Kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka, bantu mereka boleh terus berpegang pada janji Tuhan di masa sulit. Kami percaya Tuhan pasti mendengar doa seruan kami dan menjawab doa kami sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab hari ini akan kita ambil dari kitab Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Saya akan memulainya, saya akan membaca ke bagian P, dilanjutkan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian bagian yang J. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita yang berdaulat dan berkuasa. Mari kita naikkan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup.
Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari satu kitab, yaitu kitab Esther. Kita akan merenungkan dari kitab Esther pasal yang keempat, ayat ke-12 sampai ke-17. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Esther pasal 4, ayat 12 sampai ke-17. Akan tetapi Esther menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai
menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnya telah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Demikian Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami haus untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh berbicara kepada setiap dari kami. Kami rindu ya Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu boleh sekali mengubahkan hidup kami. Agar sungguh kami boleh semakin serupa dengan-Mu. Ajar kami Tuhan, agar sungguh kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah film, ataupun di dalam drama, saya yakin kita semua mungkin menonton drama, menonton film, dan biasanya akan ada karakter-karakter yang akan diperkenalkan. Ada banyak sekali karakter, dari karakter yang pertama seperti ini, karakter seperti itu, mempunyai peran-peran yang unik dan juga peran tersendiri. Dari banyaknya karakter yang ada, dan kita akan menemukan pemeran utama di dalam sebuah cerita yang akan disebut sebagai protagonis. Nah, dialah pemeran utama dari sebuah cerita itu. Dan cerita ini akan terpusatkan di dalam satu pemeran utama ini saja, yang menjadi tokohnya, yang biasanya itu baik, yang biasanya itu disukai oleh banyak orang. Kebalikannya, ada satu lagi karakter yang disebut sebagai antagonis. Nah, karakter ini yang biasanya menjadi lawan, yang biasa menjadi oposisi dari pemeran utama. Nah, di dalam sebuah karakter, inilah karakter antagonis ini yang akan membuat masalah, membuat konflik dari peran protagonis ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah keseluruhan Alkitab, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa Tuhanlah yang menjadi peran utama dan selalu memiliki peran yang begitu penting di dalam setiap kejadian dan peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Tuhan selalu bertindak dan melakukan perkara yang ajaib bagi umatnya. Namun Bapak Ibu Saudara, menariknya di dalam kitab Esther ini, kita tidak menemukan kata Tuhan di sana. Bapak Ibu boleh coba baca dari pasal yang pertama sampai yang terakhir. Bapak Ibu tidak akan menemukan kata Tuhan dituliskan di sana. Tidak ada kata misalkan Tuhan berfirman kepada bangsa pilihannya. Tidak ada sama sekali. Dan seakan-akan itu Tuhan itu diam. Seakan-akan itu Tuhan itu tidak berbicara. Dan Tuhan itu seakan-akan tidak peduli. Tidak ada kata Tuhan di sana. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu adalah berbicara tentang siapa Tuhan dan apa yang telah Tuhan perbuat bagi bangsanya. Namun, apakah betul ketika Tuhan tidak dituliskan di dalam kitab Esther, itu berarti Tuhan itu tidak ada? Apakah Tuhan itu tidak hadir di dalam peristiwa itu? Apakah Tuhan tidak peduli dengan umatnya? Dan hari ini kita bersama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Esther. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dari Esther pasal yang pertama,
Ada suatu cerita yang luar biasa menarik. Kita melihat pada saat itu orang Yahudi berada di dalam benteng Susan, kerajaan Persia. Dan raja pada saat itu yang berkuasa adalah Raja Ahasiweros. Dia sedang mencari ratu yang mau menggantikan Ratu Wasti. Kalau kita baca di pasal yang pertama, Ratu Wasti melakukan tindakan yang memalukan bagi raja pada saat itu. Nah, maka dari itu raja itu murka dan memutuskan untuk mengganti ratu. Lalu ada seorang keturunan Benyamin. Nah, di sini namanya Mordekai. Dan dia mengangkat anak namanya Esther. Ini adalah anak saudara ayahnya yang tidak mempunyai orang tua lagi. Dan pada saat itu ada titah, ada undang-undang raja untuk mengumpulkan gadis yang ada untuk memilih salah satu dari mereka dan memilih mereka untuk menjadi ratu. Nah, banyak sekali gadis-gadis pada saat itu yang cantik dan juga elok parasnya yang akan dipilih untuk menjadi ratu. Nah, kalau di dalam konteks kita, wah kita anggap saja seperti Miss Universe yang harus melewati banyak sekali proses yang begitu panjang, wah dari berbagai macam tempat, berbagai macam negara, dan akan hanya dipilih satu saja Miss Universe yang layak. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari banyaknya calon untuk menjadi ratu, Esther lah yang terpilih pada saat itu untuk menjadi ratu, untuk menggantikan Ratu Wasti. Dia menjadi Ratu Persia, dan menariknya, Esther bukan orang Persia, melainkan orang Yahudi. Esther pada saat itu diminta oleh Mordekai untuk menyembunyikan identitasnya ketika dia menjadi ratu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi-situasi yang terlihat pada saat itu aman, baik, dan lancar-lancar saja, tiba-tiba muncul suatu masalah. Ada seorang yang bernama Haman, dan raja mengangkat dia di atas semua orang. Dia mempunyai pangkat yang sangat tinggi sekali, dan raja itu sangat mempercayai dia. Raja pada saat itu mengeluarkan perintah, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang itu harus berlutut, bersujud kepada Haman. Wow, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Haman ini begitu dihormati, begitu ditinggikan. Dia mempunyai pangkat yang begitu tinggi, begitu dipercaya oleh raja, bahkan raja sampai perintahkan semua itu harus hormat, sujud, dan juga harus bertelut di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu di gerbang istana raja, ketika Haman lewat, semua pegawai raja itu berlutut dan juga sujud kepadanya. Tetapi pada saat itu, ada Mordekai, seorang Yahudi. Seorang Yahudi, kita tahu dia hanya menyembah Tuhan saja. Dia tentu saja tidak mau berlutut. Dia tidak mau bersujud kepada Haman. Haman hanya manusia, bukan Tuhan. Dan sebenarnya pada saat itu ketika banyak orang bersujud, kan terlihat kelihatan ya bersujud semua, tapi hanya Haman saja yang tidak mau bersujud, berlutut di depan Haman. Mordekai pada saat itu mempunyai pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa saja pada saat itu ikut-ikutan dengan orang-orang pada saat itu bersujud, berlutut kepada Haman. Ya sudah, aman dari masalah, selesai. Ya sudah aman dari masalah, dan semuanya melakukan hal itu ya tidak apa-apa saja, dia tinggal melakukan saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Mordekai tidak melakukan hal itu. Dia berani untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hanya mau menyembah Tuhan saja, tidak mau bersujud kepada Haman. Karena dia melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka Mordekai di dalam masalah besar karena dia tidak mengikuti perintah raja. Nah, ketika Haman itu mengetahui akan hal ini, bahwa Mordekai ini setiap kali dia lewat itu tidak mau bersujud kepadanya, maka hatinya itu begitu panas. Dia ingin membunuh Mordekai, apalagi dia tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan dia mau punya rencana untuk membunuh tidak hanya Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi mau dimusnahkan. Karena satu insiden itu saja, maka seluruh bangsa Yahudi itu, mau disirnakan, dimusnahkan.
Bapak Ibu Saudara, ketika Mordekai dan juga bangsa Yahudi tahu akan hal itu, mereka berkabung. Mereka berpuasa, mereka sedih, menangis, meratapi akan hal itu. Lalu Mordekai memberitahu akan hal ini kepada Esther untuk menolong bangsa Yahudi dari pemusnahan. Nah, sekarang kita ke Esther. Posisi Esther pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, ada di posisi yang baik. Posisi yang selamat. Karena tidak ada yang tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Apalagi dia menjadi seorang ratu pada saat itu. Tapi pada saat itu dia mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama, Esther bisa saja diam saja. Tidak berbuat apa-apa. Yang penting saya aman aja deh. Lalu biarin saja semua bangsa Yahudi dimusnahkan. Ya, tutup sebelah mata. Dan hanya dia saja yang selamat. Hanya Esther yang selamat. Karena dia itu tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Jadi dia bisa saja memilih yang pertama itu. Diam saja, tidak berbuat apa-apa, bangsa Yahudi dimusnahkan dan hanya Esther yang selamat. Atau ada pilihan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah dia harus menghadap kepada raja, dia harus memohon agar perintah itu untuk pemusnahan bangsa Yahudi itu dicabut. Dan pada saat itu dia harus memberitahukan identitasnya bahwa dia adalah seorang Yahudi, dan dia meminta raja untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua pilihan itu, Esther memutuskan untuk pilihan yang kedua. Bukan yang aman, tetapi yang lebih berbahaya. Kenapa? Ada masalah, Bapak Ibu Saudara, ketika Esther memilih pilihan yang kedua. Ada perintah raja mengatakan bahwa siapapun yang menghadap kepada raja tanpa dipanggil, maka akan mendapatkan hukuman mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca di dalam perikop yang tadi, kecuali dikatakan raja itu menghulurkan tongkat emas, maka orang itu akan hidup. Esther pada saat itu dikatakan belum dipanggil raja selama 30 hari. Jika Esther itu menghadap raja, maka dia akan melawan perintah raja. Maka apa yang Esther lakukan di tengah keputusan yang begitu sulit di dalam hidupnya, dan bangsanya itu, dan hidupnya menjadi taruhan. Dia berani mau mengambil keputusan di luar comfort zone-nya dia, di luar zona amannya dia. Dia mau menghadap raja dan mengorbankan dirinya. Di dalam ayat 16, Esther menyuruh orang Yahudi itu dan termasuk dia untuk berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, siang maupun malam. Dengan berpuasa, mereka memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Esther mencari kehendak Tuhan atas apa yang akan dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, keputusan Esther ini begitu sulit dan juga sangat beresiko atas posisi, identitas, dan juga nyawanya. Dan dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, Tuhan dengan luar biasa menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemusnahan. Keadaan berbalik, Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi, pada akhirnya Haman dan juga keluarganya yang dimusnahkan. Esther, Mordekai, dan juga bangsa Yahudi diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan juga mereka selalu mencari kehendak Tuhan sebelum mereka bertindak. Bapak Ibu, walaupun di dalam kitab Esther, nama Tuhan itu tidak pernah disebutkan. Tetapi kita akan melihat, Tuhan itu turut bekerja di dalam setiap peristiwa yang ada di sepanjang kitab Esther, setiap peristiwa yang ada pada saat itu. Dan kita akan melihat Tuhan sebenarnya selalu ada dan juga hadir untuk bertindak melakukan perkara yang besar bagi umat yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kisah ini tidak hanya terjadi kepada Esther dan juga orang Yahudi saja, tetapi kepada kita semua. Kita semua orang Kristen, umat yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Setiap dari kita mempunyai cerita tersendiri, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan memberkati kita dan juga menolong kita. Setiap dari kita, Tuhan bekerja dengan begitu unik untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Sama seperti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam hidup kita, di dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan apa itu segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara? Mungkin segala sesuatu itu ketika kita mengalami pergumulan yang sulit, seperti mungkin kesulitan di dalam pekerjaan, kita bergumul saat ini dengan sakit penyakit kita, dengan masalah keluarga kita, ada konflik mungkin, ada kesulitan finansial, mungkin kita mengalami masalah kesehatan, mungkin ada yang berduka, dan juga ada banyak lagi. Tapi Bapak Ibu nyatanya, di dalam beratnya pergumulan yang kita hadapi, kita mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kita pikir ini yang paling benar. Kita pikir ini yang terbaik. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara kita mungkin tidak menemukannya. Kita mungkin sudah berdoa pada Tuhan, kita menunggu dan juga mencari jawaban Tuhan. Tetapi terkadang kita merasa Tuhan itu diam. Kita merasa Tuhan itu tidak meresponi. Kita merasa mungkin Tuhan tidak bertindak dan tidak melakukan apa-apa. Apa Bapak Ibu Saudara pada hari ini pernah atau mungkin sedang merasa demikian? Bapak Ibu mungkin ada di dalam hidup kita, kita merasa itu mungkin Tuhan itu diam. Tuhan tidak melakukan apa-apa dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi jika kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, sebetulnya Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan mungkin terlihat diam, tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam hidup kita yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, ketika kita berada di tengah-tengah sulitnya pergumulan hidup kita sebenarnya itu sulit sekali melihat arti kebaikan itu. Akan sulit bagi kita untuk melihat ada secercah harapan ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan itu. Mungkin kita hanya melihat semuanya itu terasa gelap, tidak ada rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti Mordekai dan juga bangsa Yahudi pada saat itu. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan binasa, mereka meratapi akan hidupnya. Mereka menangis, tidak ada harapan, rasanya semuanya itu gelap. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan selalu rindukan bagi umatnya adalah mengasihinya. Tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan juga pikiran kita. Walaupun situasi sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sama seperti Esther, rasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi dia berpuasa. Dia mencari kehendak Tuhan. Walaupun dia harus binasa sekalipun, dia tetap mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri yang akan bertindak, melakukan perkara yang besar bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Setelah kita mengerti dan juga tahu akan hal itu, apa yang menjadi respon kita terhadap pergumulan atau tantangan yang kita hadapi? Apa yang menjadi respon kita ketika kita harus mengambil keputusan yang mungkin begitu sulit? Apakah kita akan berdiam saja? Kita akan mencari tempat yang lebih aman, zona aman? Apakah kita akan pasif, kita tidak berbuat apa-apa, ya mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kita diam saja? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus meresponinya. Yang pertama, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita belajar dari Mordekai. Mordekai di dalam situasi di mana semua orang pada saat itu bersujud, bertelut di hadapan Haman. Mordekai yang mengenal Tuhan, tetap berintegritas, melakukan apa yang benar
di mata Tuhan. Walaupun kesannya pada saat itu Mordekai yang salah, yang lain yang benar. Banyak orang pada saat itu melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Tetapi Mordekai berani bertindak untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada konsekuensi yang sangat serius yang akan dihadapi. Kita pun juga harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani seperti Mordekai untuk melakukan sesuatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun ada banyak orang berpikir bahwa kita ini yang salah, yang lain benar. Tetapi kita harus perlu berintegritas, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, seperti contoh mungkin di dalam tempat kerja kita. Ada beberapa mungkin ada peraturan dan juga mungkin ada beberapa hal yang diberikan oleh perusahaan yang harus kita perlu ikuti dan juga harus kita perlu taati. Tapi kita tahu nih, ada banyak rekan-rekan kerja yang tidak mengikutinya, yang menutup sebelah mata jika ada orang yang melakukan yang tidak benar. Ya, mungkin kita pun juga kalau misalkan kita melakukan kesalahan itu, kalau tidak ada atasan juga tidak ada orang lain yang melihat, ya maka aman-aman saja. Nah, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani untuk tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Dimanapun itu, di tempat kerja kita, dimanapun, di tempat lingkungan kita. Apakah kita berani sebagai orang Kristen menunjukkannya juga kepada orang-orang sekitar kita, kepada rekan-rekan kita, sekalipun kita dianggap salah, sekalipun kita mendapatkan konsekuensinya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar, dan juga mungkin pernah mengalami, ada orang yang berkata seperti ini. Lah, kok orang Kristen seperti itu ya? Lah, kok ada orang Kristen yang menipu? Saya ini pernah ditipu sama orang Kristen. Kok ada orang Kristen ya, yang hidupnya ini nggak benar, padahal dia gereja, padahal dia pelayanan lagi. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar, atau mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang Kristen seperti ini, mereka itu tidak memuliakan Tuhan. Dia justru mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak menjadi saksi bagi Tuhan. Dan semua ini dilakukannya kenapa? Karena dia melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri, bukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita perlu untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dimanapun itu, di tempat kerja, di rumah, di lingkungan kita, dan juga kapanpun, dimanapun, entah itu orang melihat atau mau tidak melihat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, respon yang bisa kita lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Esther ketika tahu bahwa bangsanya akan dimusnahkan, Esther tidak memilih untuk diam, mencari zona aman, dan tidak berbuat apa-apa. Tapi yang Esther lakukan adalah Esther mengajak semua bangsanya untuk berpuasa, mencari Tuhan, berdoa bersama, mencari kehendak Tuhan, dan berani untuk mengambil keputusan yang sangat krusial, sekalipun Esther harus binasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa kita itu tidak seperti Esther, yang harus mengambil keputusan yang begitu sulit, sampai harus mengorbankan diri. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita ini, pasti kita juga mengalami pergumulan, dan kadang-kadang kita juga harus mengambil keputusan di tengah situasi yang sulit. Kita mungkin juga bisa saja kita diam saja, tidak melakukan apapun, respon kita bisa seperti itu. Kita bisa juga bertindak, mengambil keputusan yang menurut kita itu benar. Tapi kita juga mau belajar hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti Esther, yang mencari kehendak Tuhan, berdoa, minta Tuhan itu memberikan hikmat, dan juga kekuatan di dalam setiap situasi yang akan kita hadapi. Ketika mungkin jalan di depan itu mungkin jelas, atau mungkin berkabut, atau tidak jelas, kita perlu tetap mencari kehendaknya. Mencari wajahnya terlebih dahulu, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong di dalam setiap proses yang akan kita lewati. Nah, seperti contoh mungkin kita menghadapi ada pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan kesehatan, masalah keluarga, atau konflik. Apa yang jadi respon kita? Respon kita bisa langsung saja bertindak, mengambil keputusan, oh, buat saya ini benar. Langsung saja, tapi kita tidak berpikir dan kita tidak bertanya kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa, respon kita adalah kita mencari kehendaknya dulu,
Kita meminta Tuhan untuk menolong di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Dan kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita meminta Tuhan untuk bertindak dan juga melakukannya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa sekali lagi Tuhan itu adalah berdaulat, Tuhan mengontrol segala sesuatu, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dan respon yang kita bisa lakukan ketika kita mungkin bergumul, ketika kita harus mengambil keputusan yang sulit, respon yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, kita terus mencari kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menjalankan ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mungkin ke depan atau mungkin saat ini kami bergumul. Kami mungkin mengalami situasi yang begitu sulit. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh firman Tuhan hari ini kami boleh sekali lagi ditegur dan kami dapat melakukannya. Agar sungguh kami boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami boleh terus senantiasa mencari kehendak-Mu. Kami boleh senantiasa mencari Engkau terlebih dahulu sebelum kami bertindak. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh di dalam kehidupan kami, Engkau sudah tempatkan kami di tengah lingkungan kami, di tengah pekerjaan kami, keluarga kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh hidup kami ini boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kami. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan lagu ini dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Kita bisa transfer Vezel, atau memberikan cek dan dibawakan ke pastori gereja, atau menyisihkan dan diberikan pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu dan karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepadamu dan mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa dapat berjumpa secara online pada pagi hari ini di dalam ibadah ICLA. Kami berdoa terus agar sungguh saudara-saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, warta jemaat pada minggu ini saya ingin terus mengajak kita semua untuk terus ikut di dalam kebaktian doa online. Kita boleh berhenti di tengah minggu, kita dapat berdoa, dan juga mengisi kembali kerohanian kita di recharge kembali. Pada hari Jumat ini juga Bapak Ibu Saudara juga dapat mengikuti Sempetra pada hari Jumat, agar sungguh kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Memorial Service almarhum Rusmalia Komala akan diadakan hari Sabtu, tanggal 8 Mei, pukul 7 malam di Rose Hills Memorial Park, Skyros Chapel. Mari kita terus mendukung keluarga besar dari Ibu Sumi, Pak Handaya, Ibu Mira, Pak Jeffrey, Ibu Indra, dan Pak Yus di dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu ada yang perlu didoakan secara pribadi ataupun di dalam kebaktian doa malam, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi saya, dapat menghubungi penginjil Esther dan juga Ibu Yum Yum dengan nomor yang ada di layar. Demikian Bapak Ibu Saudara warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.